Kita mulai ibadah kita. Sebelum kita tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, layaklah kita bernyanyi dan berdoa. Kita mulai menyanyi Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Ada 2 ayat, kita nyanyi dengan semangat. 3, ya. Tak ku tahu hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Masuk refren. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ayat 2. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langkahku gelap, tapi Dia yang berkasih melindungiku tetap. Lacif surya perjalanan, ombak-ombaknya menderu, di pipinya ku bertahan sampai akhir langkahku. Masuk rem. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Boleh kita nyanyikan, kita ulangi sekali lagi dengan lebih meresapi lagi ini, karena syairnya, kata-katanya sangat meneguhkan iman percaya kita. 3, iya. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku katakan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ayat 2. Jauhkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Masuk refren. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ulangi sekali lagi refren. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, sungguh Engkau sangat ajaib, yang melunakkan hati kami di dalam kekerasan hati kami selama ini Tuhan. Nampak dalam ibadah kami ini, Roh-Mu melawat kami. Kami tahu Tuhan, Engkau tetap setia dalam janji-Mu. Justru Engkau datang ke dunia ini dalam rupa manusia, untuk kami boleh berkomunikasi, untuk boleh memeluk-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah pencipta langit dan bumi itu. Bukan sekedar Dia juru selamat kami Tuhan, tapi Dialah penolong kami. Dialah yang membela kami, hak kami Tuhan. Dan Dia yang sendiri memanggil kami anak, dan kami memanggil Dia Bapa. Karena di dalam Dialah Bapa berkenan, dan di dalam Dialah Bapa penuh di dalam pribadinya. Karena itu Tuhan, kami muliakan Engkau lewat ibadah kami ini. Sekalipun kami terbelenggu dalam penjara ini Tuhan, kami beria-ria, kami berglori ya Tuhan. Karena Engkau lebih mengasihi orang yang jauh dari di mata-Mu. Engkau lebih mengasihi orang yang berdosa Tuhan. Bahkan Engkau tidak suka dengan orang yang munafik, yang merasa dirinya mulia, yang merasa dirinya suci, yang merasa dirinya Tuhan Engkau urapi. Namun Tuhan, sebagai orang yang terurapi, hendaklah ia menjadi pelayan. Dia harus merendahkan dirinya seperti Engkau ya Yesus Tuhan kami. Bahkan Engkau sendiri membasuh kaki murid-murid-Mu Tuhan. Mampukanlah kami hamba-hamba-Mu, pendeta-pendeta siapapun orangnya Tuhan, agar kami meneladani sikap Yesus yang menghormati dan menghargai akan murid-muridnya atau semua sesama manusia. Tuhan, ampunilah hamba-hamba-Mu, para pendeta yang sombong, yang angkuh, yang merasa mulia dari orang-orang yang dilayaninya. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan bagaimana Yesus mampu membasuh kaki murid-muridnya Tuhan. Sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi itu. Sesungguhnya Dialah penghapus dosa akan manusia ini. Tuhan, minggu lalu kami melaksanakan perjamuan kudus. Berkati perjamuan kudus yang sudah kami laksanakan, sekalipun hanya beberapa orang Tuhan. Itu tandanya ada kerinduan tetap menyatukan dirinya dalam diri Tuhan, agar satu tubuh dengan Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat kami itu, sehingga kami menyatu di dalam kebangkitannya. Terima kasih Tuhan, ibadah kami saat ini mampukanlah kami merenungkan arti dan makna bagaimana Tuhan dan Juru Selamat kami mau membasuh kaki muridnya saat ini. Mampukanlah kami di dalam kekotoran kami, kenajisan kami, kedagingan kami. Kami percaya hanya di dalam kekudusan, kesucianlah kami bisa melihat wajah Tuhan. Kami bisa melihat kuasa-Mu bekerja di tempat ini di dalam ibadah kami. Kami habiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita buka Yohanes 13. Sudah lama saya tidak jumpa ya. Boleh kita bersahutan? Kita semua kebagian. Tolong jangan ada di belakang lah. Di sini memutar aja lah, atau di sini. Ya, jangan berlapis ya. Tidak ada kelas 1, kelas 2 balkon ya, melingkar. Jadi nanti bagi kawannya ya yang sudah duluan membaca nanti di sini baru ke sini ya. Ya. Ini ayat suatu pelajaran bagi kami hamba-hamba Tuhan. Pendeta-pendeta siapapun istilahnya, pastor atau evangelis, misionaris dan sebagainya. Ya. Saya sudah lama tidak merenungkan ini atau membawa khotbah tentang ini. Jadi karena banyak ayatnya ini kita bagi nanti satu-satu sampai habis. Dan ayat yang terakhir kita baca bersama-sama, yaitu nanti ayat yang ke-20 ya di sini ya. Ayat yang ke-20. Saya akan mulai, nanti saudaraku terus ayat yang kedua dan seterusnya sampai ke sana. Dengan suara yang keras ya, biar suaranya bisa terekam di sini. Jangan suara saya aja terekam. Saya akan baca Yohanes 13
Judulnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dan dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 2. Mereka sedang makan bersama. Yang kuat. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Lanjut. Ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan membawa Dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Dia mengambil sehelai kain leher dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Dia menuangkan air ke dalam sebuah baju dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang diikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Dia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang akan membuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Yesus kepadanya, sampai lama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membuat engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ayat 9. Petrus. Simon Petrus kepadanya, Tuhan, dan hanya Petrus saja, tetapi dan kedua hanya kepada 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, dia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena dia sudah bersih dulunya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. 11. Sebab Dia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Dia berkata, tidak semuakah kamu bersih? Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah berbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Terus. Kalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kami semua kami berkata, aku tahu siapa yang telah dipilih, tapi harus juga kenal ini orang yang angkat rotiku telah mengangkat miliknya terhadap aku. Terus. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Tiga, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Amin.
banyak sekali yang kita renungkan ayat demi ayat. Tidak cukup hanya setengah jam. Ini hampir setiap ayat punya arti dan makna. Tapi saya mau ambil beberapa ayat yang patut kita renungkan. Ya. Saya mau yang mana yang tertarik bagimu kawan? Saya mau satu persatu saya mau tanya. Sampai sejauh mana saudara mengerti pembacaan ini? Tentu ada yang paling tertarik. Saya mulai dari sini. Bila perlu kita baca lagi atau saya baca lebih keras agar perenungan ini maksimal. Jangan sekedar kita beribadah. Saya baca lebih keras, perhatikan, tandai ya ayat mana yang saudara paling menyentuh atau yang paling tertarik. Kalau saya bilang paling bagus, semua ayat bagus ya. Saya akan baca, ya perhatikan ya. Ingat nanti ayatnya. Ya, ingat ayatnya. Saya ulangi, perhatikan, ini sangat penting. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat 4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya di pinggangnya. Ayat 5, kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi atau baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat yang ke-6, maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jikalau, saya ulangi, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapati bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Ayat yang 10, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih, hanya tidak semua. Ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ayat yang 12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling basuh kakimu. Ayat 15,
sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal ini terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Amin. Jadi luar biasa. Saya mau tanya dulu, mana ayat yang paling tertarik dulu? Kalau bisa direspon. Tidak usah lama-lama. Kalau enggak tahu di ayat mana tadi, kata-kata mana coba? Coba direspon biar enak. Apa itu? Yang terakhir. Oh, yang terakhir. Ini saudara kita ini sangat tertarik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku, yaitu Bapa di sorga. Terus yang kedua, ayat berapa? Sebaiknya jangan mencari lagi. Ya, kalau enggak disimak tadi enggak apa-apa. 17. Apa itu? Apa? Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu berbahagialah jika kamu melakukannya. Jika engkau tidak melakukannya, memang tidak mendapat apa-apa. Karihoran. Ini tulang saya ini ya. Jawabnya kepadanya. Iya. Apa yang perbuat kau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan menyesalinya kelak. Itu ayat yang ke-7 ya. Iya, saya ulangi sekali lagi. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Terus yang lain sebelahnya yang paling tertarik satu ayat aja. 14. Ayo, apa isinya? Jadi kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Wah, ini luar biasa. Saya ulangi. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang ada Tuhan dan gurumu. Bayangkan itu. Ya, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Terus sampingnya 13 isinya, Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. iya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu sangatlah tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. 10, apa isinya? Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, dia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih sebelumnya. Juga kamu sudah bersih, saya tidak semua. Iya. Sampingnya ayat 10. Hah? 17. Diulangi lagi, apa itu? Kalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Iya, 2 orang yang terakhir. Yang 20, ya 2 orang, bacakan lagi sekali lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang khusus, dia menerima aku. Barang siapa menerima aku, dia akan menerima dia yang mengutuskan. Luar biasa. Jadi
Kenapa saya memilih ini? Karena dialog tadi sebelum kita ibadah, ada hal-hal yang memang kurang berkenan dengan cara-cara seorang pelayan. Banyak juga memang kegagalan gereja, katakanlah pendeta, misionaris, evangelis, pastor, apapun namanya, tidak memperhatikan bagaimana gairahnya muridnya atau jemaatnya. Seorang guru dan seorang, istilah di sini apa? Guru dan Tuhan harus memperhatikan muridnya. Ya, nyaman enggak ajarannya, kan begitu. Dan saya tidak pernah guru SD, SMP, SMA, tapi saya guru mau jadi sarjana atau dosen. Saya juga memperhatikan mahasiswa saya. Nyaman enggak cara saya mengajar sama mereka? Selalu saya tanya. Tapi puji Tuhan, tak satu pun mengatakan tidak nyaman. Karena saya mengajar mahasiswa 1,5 jam. Itu saya penuh, tidak pernah korupsi waktu. 1,5 jam sekali berdiri. Terkadang juga yang mahasiswa nggak serius, duluan pulang silakan, saya bilang. Saya tidak memaksakan harus 1,5 jam. Yang saya katakan adalah dalam waktu 1,5 jam saya usahakan ini dekat sama mahasiswa itu. Bayangkan, saya berdiri, berjalan kemana-mana. Saya tidak duduk di depan. Ya, saya datangi satu-satu. Tidak satu pun yang tidak saya lihat di bangkunya duduk dan bertatapan. Dan saya selalu bertanya dan mereka bertanya. Kalau mereka bertanya saya kasih waktu, tapi kalau saya bertanya kapan saja. Jadi inilah metode saya mengajar seorang mahasiswa yang calon sarjana. Demikian juga saya sebagai seorang pengkhotbah, pelayan untuk menangkap jiwa-jiwa, menyadarkan jiwa-jiwa yang tersesat. Saya harus tahu mana yang mereka perlukan, ya, mana yang mereka perlukan saat saya berkhotbah atau melayani atau sharing dan sebagainya. Maka itu saya bilang terkadang sama kawan-kawan, sama-sama pelayan, janganlah berteologi tatkala menangkap jiwa. Kalau berteologi ada waktunya, ya, ada waktunya. Kita sekarang ini defender, infanteri. Ya, tidak saatnya kita mengajar ilmu perang dan sebagainya tatkala kita berperang. Ya, pada saat itu sama murid-murid, pimpinan atau komandan di situ, nggak saatnya di situ berteologi lagi berteknik, mengajari teknik berperang lagi. Sudah dalam peperangan jangan ajarin lagi teori. Langsung teori yang selama ini dia diajari praktekkan. Nggak ada waktu lagi, keburu kena tembak kita nanti kan. Karena ada pendidikan waktu berperang. Ya sekarang laksanakan, jangan lagi berteologi bagaimana berperang. Nah demikian juga saya bilang sama pendeta-pendeta dan sebagainya, khususnya di dalam penginjilan. Beda kalau di gereja pembinaan, penggembalaan. Kalau dalam penginjilan orangnya ganti-ganti, itu beda. Sama dengan di sini. Enggak selamanya saya punya jemaat saudara-saudara, pasti berganti dan berganti. Ada kalanya sampai 10 kali dan sebagainya. Jadi saya apa yang mereka butuhkan pada saat ini saya tahu. Dan disinilah terkadang sesama pelayan tidak sepaham atau tidak sependapat. Makanya saya lebih suka melayani sendiri daripada pakai grup. Karena jujur saja terkadang akibat perbedaan pelayanan, orang yang kita layani jadi nggak nyaman. Itu saya sudah alami bertahun-tahun. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Bahkan di tempat ini pun sudah sering masalah ketidakcocokan. Bahkan terkadang sesama pelayan bertengkar dan sebagainya. Saya jujur aja lah. Dan pernah saya dengar sesama mereka berantem, bertumbuk di bawah. Ya, tumbuk-tumbukan. Dalam hati saya, kok begitu ya, sampai kerasnya mereka soal teknik melayani. Saya sudah bilang, mereka itu sekarang ini dalam punya problem. Mereka itu sedang, katakanlah sedang down. Mereka itu sekarang bimbang, ragu, cemas, takut dan sebagainya. Ini yang perlu kita kuatkan.
bukan teori-teori teologi dan sebagainya nanti itu. Nah, inilah makanya kalau terjadi kepada saudara-saudara di dalam pelayanan ini khotbah saya mereka dengarin. Terus terang, saya share ini. Ya, ada grup kami. Jadi mudah-mudahan sesama pelayan merendahkan diri. Ya. Kenapa Tuhan meminta saya berbicara tentang ini? Karena sebelum ibadah tadi, seperti yang saya bilang tadi, saudara sudah mengajukan ketidaknyamanan dalam ibadah di sini. Jadi kalau Yesus yang kita sudah dengar membasuh kaki murid-muridnya, siapakah kami ini? Siapakah kami ini yang pasti lebih rendah dari yang mengutus kami? Siapakah kami ini pasti lebih rendah dari Tuhan kami, yaitu guru kami. Ya. Kalau di dalam Matius 28 jelas di situ. Yaitu sering saya sebut Matius 28 ayat 18, 19, 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini setelah Yesus bangkit dari kematian, sebelum menaik ke sorga. Inilah yang disebutnya pentadbisan pentadbisan rasul-rasul. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah ke semua bangsa, jadikanlah mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya Yesus sendiri yang mengutus dan membaptis murid-muridnya jadi pelayan-pelayan. Saya ulangi, kalau Yesus membasuh muridnya, kami-kami ini yang dibaptis oleh Yesus melalui hamba-hamba Tuhan, harus sama. Seperti ayat siapa tadi yang bilang tadi itu? Harus sama. Di ayat mana tadi? Ini tadi ya. Ini di ayat berapa tadi? 20. Bukan. Yang mengatakan harus sama. Kita harus melakukan itu juga kepada orang. Di ayat berapa itu? Saya nggak bisa ingat. Ada tadi itu. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbagi. Oh bukan. Tadi ada satu orang tadi yang 15 apa itu? Iya. Nah ini dia ayat 15. Siapa yang ngusulkan ini tadi? Ada tadi. Iya, saya ingat. Nah ini kalau nggak salah tadi. Oke lah, saya pun di mana. Jadi kita harus melakukan ini juga kepada orang lain. Sedangkan guru kita melakukan ini, masakan kita tidak melakukan itu? Artinya kita harus jadi pelayan. Jangan kita merasa mulia daripada jemaat kita. Itu kegagalan dari semua gereja. Ya, kegagalan dari semua gereja. Termasuk sering saya katakan, kalau pendeta, evangelis, misionaris, pastor apapun tidak pernah mengaku dosa, mereka itu gagal semua. Itu sering dalam khotbah saya. Pertama kali sebetulnya kalau kita percaya yang dibaptis